أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bersabda berkata bahwa Rasulullah SAW keluar di suatu waktu beliau berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa yaduddu an qur'an ni madra'aitukum. Suatu ketika Rasulullah datang berziarah kepada kuburan, kepada makam. Beliau berkata kepada ahli kubur, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita tahu bahwa Assalamualaikum wahai negeri orang-orang mukmin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Faqalu Rasulullah bersabda, "Walitu anni qad ra'aytu ikhwani." Aku ingin bahwa aku akan melihat saudara-saudara. Dan seterusnya seperti yang sudah. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, jadi karena kita dianggap saudara Rasulullah, saudara-saudara Rasulullah, maka yang kita harapkan Allah semoga menjadikan kita selalu mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah SAW. Kita mengikuti sejarahnya, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana kita ada yang videoin ya, agar kita dikumpulkan dengan beliau di negeri keabadian, di surga Jannatul Adnin, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca sirah beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti cara beliau dan prinsip beliau. Karena mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang wujudnya, wajibnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara tanda-tanda kita mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan beliau Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul katakan in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, apabila engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah. Maka bentuk kecintaan kita pada Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Kemudian dalam firman Allah yang lain, Allah memuji Rasulullah SAW dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan untuk mendapatkan ridha dari Allah dan mengharapkan selamat di hari kiamat nanti, dan bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir. Bagaimana kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak? Disebutkan tidak dikatakan orang itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak apabila orang itu
tidak berzikir kepada Allah di dalam saat berdiri, di saat duduk, dan di saat berbaring. Karena manusia hanya berada di dalam 3 keadaan: berdiri atau berjalan, duduk maupun berbaring. Selalu di dalam 3 keadaan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, bertahlil, bertahmid, al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dikatakan al-baqiyatus shalihat karena memang itulah yang abadi, kebaikan-kebaikan al-baqiyat, bacaan-bacaan yang akan kita dapatkan pahalanya kelak di akhirat. Tentunya dengan yang lain, baca salawat juga. Ada pernah saya membaca tentang fadilah salawat kepada Rasulullah SAW. Ada seseorang mimpi, kalau ada yang salah saya membaca di dalam Al-Qur'an, ada seorang bermimpi. Dia sebelum bermimpi ikut sama ayahnya ke Makkah, keluar pertama kali ke Makkah bersama ayah saya. Di waktu itu di dalam mimpi ayah saya meninggal. Belum mimpi dia ayahnya meninggal. Terus dia tertidur. Sebelum dikubur, ayahnya meninggal, dan dalam tidurnya dia berkata, didengarkan suatu suara, bangunlah, wajah bapakmu hitam. Dia terbangun. Dia pun setelah kaget dia lihat wajah ayahnya menghitam. Di saat yang berikutnya dia tertidur lagi. Di saat tertidur itu lagi dia melihat, karena orang tuanya terwujud tidur dengan wajah yang menghitam, ada 4 orang yang hitam di atas kepalanya. Ayahnya membuat memegang tiang. Kemudian ada seorang yang ganteng berwajah putih, menyingkirlah kalian orang itu. Maka orang itu yang ganteng ini mengusap wajah orang itu. Setelah diusap, maka orang ini berkata, lihatlah wajah ayahmu. Setelah dilihat wajahnya yang hitam itu ternyata berubah menjadi putih. Lalu dia bertanya, siapakah Anda? Orang itu berkata, akulah Muhammad Rasulullah SAW. Dia terbangun dan melihat betul wajah ayahnya yang waktu awal meninggal itu hitam. Setelah itu setelah yang kedua dia melihat ayahnya wajah putih, berwajah bersih setelah diusap oleh tangan Rasulullah SAW. Setelah itu orang ini, anak ini tidak pernah berhenti membaca salawat kepada Rasulullah SAW di dalam segala keadaan, berdiri, duduk, berbaring, wiridanya dengan salat, yaitu salawat kepada Rasulullah SAW dengan sifat-sifat yang tentunya dia yang meyakini berbentuk salawat amal, berbagai agama yang salawat pagi, salawat pagi, salawat Nabi, ada salawat Ibrahim, ada salawat Ibrahim, dan sebagainya. Itu semuanya adalah untuk kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Baca Quran, terus juga mempelajari tentang halal dan haram. Bahkan di saat kita ingin mengaji di sini, termasuk wadzakirillah katsiran wadzakirat, termasuk dari golongan orang-orang laki-laki perempuan yang selalu berzikir dengan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingin tahu yang halal yang haram, kita ingin tahu kita masalah kebajikan, menghadiri pengajian itu juga bagaimana kita menikah, bagaimana menceraikan, bagaimana
Sholat, bagaimana berjual beli, bagaimana salat yang sah, bagaimana berwudu, semua dipelajari, dan itu juga termasuk dalam kategori berzikir yang banyak pada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kita menginjak kepada bagaimana rumah Rasulullah SAW. Rumah beliau rumah yang kecil. Bahkan barangkali andaikan kita melihat seandainya waktu itu hidup di zaman Rasulullah, melihat megang ke atapnya akan sampai ke atapnya, dari kecilnya atau rendahnya atap rumah Rasulullah SAW. Hanya ada tempat itu, ada tempat sholat di situ. Bahkan waktu tidur malam pun, waktu sholat malam pun, kadang-kadang kakinya istri beliau harus disingkirkan oleh Rasulullah, dipindahkan karena sudah mengganggu tempat sujud. Itu menggambarkan betapa sempitnya tempat beliau Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang sangat cinta, bukan karena beliau bukan orang yang gila dunia, tapi beliau adalah orang yang azhadun nas, paling zuhudnya manusia. Bagaimana beliau dengan Siti Aisyah hidup sebulan tanpa makan apapun kecuali kurma yang jelek dengan air. Bukan kurma yang kualitas terbaik, tapi kurma jelek, kurma yang kualitas rendah, itu dimakan beliau dengan air bersama istri. Kalau kita mungkin sebelum lapar sudah makan lagi, ya itulah kita. Tapi Rasulullah azhadun nas, paling zuhud yang kita inginkan, yang kita harapkan dari kesabarannya. Beliau tidak melihat kepada zahar dunia, perhiasan dunia, hartanya. Bahkan yang menjadi penyejuk hati beliau adalah salat. Ju'ilat qurratu 'aini bis-shalah. Ada masalah, ada problem, beliau selesaikan dalam salat. Masya Allah. Ada bermacam salat, apabila kita ada masalah, ada salat hajat, ya kan? Di saat kita punya ikhtiar yang sibuk untuk memilih, ada salat istighfar, ya, dan seterusnya. Dijadikan oleh Allah penyejuk hati beliau di dalam salat. Semoga kita selalu disejukkan dengan salat. Apa yang menjadi masalah kita, mungkin dengan salat, dengan sujud, dengan permohonan pada Allah, dengan duduk di antara adzan dan iqamah, di mana waktu mustajab doa pada Allah. Ya, jangan lupa kita di saat antara iqamah, adzan dan iqamah, kita duduk dan berdoa kepada Allah. Itu adalah waktu yang mustajab untuk kita mohon selain waktu mustajab kita. Di waktu Jumat dan malam Jumat, Allah merahasiakan satu waktu di mana apabila ada seorang yang kebetulan berdoa di waktu itu, Allah akan memberikan ijabah dan memberikan mustajabnya dalam seorang hamba besar. Wafat kepada Rasulullah SAW, mali wa dunia wa ma'na fi dunia illa karadilin salim fi yawmin sahim fastaqalaka al-waqtin sa'atan min halim thumma raha wa taraka. Perumpamaanku dengan dunia Rasulullah adalah seperti orang yang sedang menaiki kendaraannya, menaiki kudanya, menaiki unta, kemudian berjalan di siang hari yang sangat bersih, tidak ada awan pun, lalu dia berteduh di bawah pepohonan hanya sesaat, lalu dia sesaat bersiang, kemudian berangkat di sore hari dan meninggalkan keteduhan pepohonan. Itulah pepohonan yang kita ibarat sebagai keteduhan dunia, tapi selanjutnya kita menjalankan perjalanan untuk kehidupan yang abadi nanti. Itu pembahasan dari Rasulullah SAW tentang kehidupan dunia. Kemudian dari sifat Rasulullah SAW, beliau adalah kana Rasulullah, kana Nabi SAW ahsanan nasi wal karam. Beliau adalah orang. Thanks for watching.
Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.